Shalom pemirsa CBN Indonesia, dimanapun Anda sekalian berada. Senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini, saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian untuk membagikan pekabaran firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, di mana dia dikenal sebagai seorang penulis Amerika yang tulisannya diterjemahkan paling luas dan telah dipubliskan dalam lebih dari 140 bahasa. Nah, jadi Nyonya Ellen G. White ini dia merupakan seorang yang mendapatkan ilham langsung daripada Tuhan, sehingga dia menuliskan atau menuangkan ilham-ilham tersebut ke dalam buku-buku tulisannya yang bisa kita baca sampai dengan sekarang ini. Dan juga melalui buku ini kita akan disuguhkan suatu cara yang lebih baik untuk menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan. Bersinar menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Nah, jadi ketika kita membaca buku ini, kita itu akan belajar agar kita ini bisa hidup menjadi seseorang yang lebih sederhana, lebih benar di lingkungan sekitar kita. Sehingga melalui hal tersebut, kita bisa memancarkan kasih Tuhan melalui tingkah laku dan perbuatan kita. Pada kesempatan kali ini, bacaan yang akan saya bawakan terdapat di dalam halaman 57. Tapi sebelum itu saya ingin agar saudara sekalian mau untuk berhenti sejenak daripada tugas dan aktivitas untuk duduk menonton bersama. Sehingga ketika kita fokus mendengarkan firman Tuhan, maka kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran penting yang akan membuat kehidupan kita itu menjadi lebih benar lagi. Judul bacaan kita pada kesempatan kali ini bersama anaknya yang kekasih. Saudara juga bisa mengambil Alkitab dan membuka di dalam Matius 3 ayat 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Tuhan seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan." Kita masuk pada pembahasannya. Dan perkataan yang diucapkan kepada Yesus di Yordan itu, "Inilah anakku yang aku berkenan," meliputi seluruh umat manusia. Tuhan berbicara kepada Yesus selaku wakil kita. Dengan segenap dosa dan kelemahan kita, tidak dibuangkannya kita sebagai tidak berharga. Nah, jadi pada bacaan kita kali ini menceritakan mengenai kehidupan Yesus Kristus. Kalau di ayatnya di sini ketika dia selesai dibaptiskan, Roh Tuhan itu datang menghampirinya seperti burung merpati dan berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, jadi dari situ kita sudah bisa melihat bahwa Yesus ini memang adalah benar-benar anak dari Bapa yang di surga. Di sini juga itu Yesus itu dia mewakili kita semua, mewakili umat manusia. Sehingga meskipun kita ini umat manusia yang memiliki banyak kelemahan, memiliki banyak dosa, tapi kita itu bisa berhubungan dengan Bapa yang di surga. Seperti halnya Yesus, bagaimana ia itu selalu berdoa agar ia terus berhubungan dengan Bapanya yang di surga. Sehingga ketika dia melakukan hal tersebut, Bapa yang di surga itu memberikan kepadanya kekuatan dan juga kuasa sehingga dia bisa melawan pencobaan yang datang kepadanya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Meskipun kita merasa kita ini telah melakukan banyak kesalahan, memiliki banyak dosa, tetapi apabila kita mau menjadi seperti Yesus yang selalu berdoa dan berhubungan dengan Bapa yang di surga, maka Bapa yang di surga itu dia tidak akan meninggalkan kita. Karena dari sini dikatakan bahwa meskipun dengan banyaknya dosa kita dan juga kelemahan kita itu tidak akan dibuangnya sebagai barang yang tidak berharga.
Ya, jadi seperti yang kita ketahui, terkadang kita itu ketika kita memiliki sesuatu dan sesuatu itu sudah tidak berguna atau sudah rusak, pasti kita akan membuangnya. Tetapi tidak dengan Bapa kita di surga. Meskipun kita ini telah rusak, kita ini memiliki banyak kelemahan, tetapi karena kasih karunia-Nya yang begitu besar, sehingga Dia mau untuk menyelamatkan saya dan juga saudara yang telah jatuh ke dalam dosa. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Kemuliaan yang hinggap atas Kristus itu ialah janji tentang kasih Tuhan bagi kita. Di sini sudah sangat jelas tertulis bahwa Yesus itu adalah anak Bapa. Sehingga ketika kita mau untuk menghidupkan apa yang Yesus ajarkan atau yang Dia berikan contoh selama Dia hidup, maka kita itu bisa menjadi anak-anak Tuhan. Dan juga sebaliknya, apabila kita tidak mengikuti ajaran-ajaran daripada Yesus Kristus, maka sudah pasti kita itu adalah orang yang melawan kehendak Bapa yang di surga, sehingga kita itu tidak layak untuk dikatakan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, jadi di sini ketika berbicara mengenai Bapa dan Anak, saya teringat akan sebuah ilustrasi di mana ada seorang pria yang bekerja untuk menjaga rel kereta api, dan dia memiliki seorang putra. Namun ketika siang hari, putranya itu bermain di dekat rel tersebut dan kakinya tersangkut di salah satu rel. Kemudian ada kereta yang datang. Nah, di sini seorang pria ini dihadapkan dengan dua pilihan. Apakah dia mau untuk menarik tuas tersebut sehingga kereta itu bisa berbelok dan tidak menabrak kereta yang lain, tetapi ketika dia menarik tuas tersebut, kereta itu akan berjalan di jalur yang dimana ada anaknya tersebut, sehingga anaknya itu bisa mati, sehingga anaknya itu bisa meninggal. Tetapi apabila dia memilih untuk tidak menarik tuas tersebut dan membiarkan kereta itu berjalan di jalan yang sebelahnya, anaknya itu bisa selamat, tetapi dia akan mengorbankan begitu banyak jiwa. Dan singkat cerita, pria ini memilih untuk menarik tuas tersebut dan dia mengorbankan anaknya demi untuk menyelamatkan banyak jiwa di kereta tersebut. Sehingga melalui ilustrasi ini kita bisa melihat bagaimana kasih seorang Bapa yang tulus. Dia lebih memilih untuk mengorbankan seorang anak yang dia cintai, yang ia sayangi, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang banyak. Sehingga apabila kita merenungkan hal tersebut, maka pasti saya yakin kita itu tidak akan membuat sesuatu yang berlawan dengan kehendak. Sehingga ketika kita merenungkan peristiwa tersebut, maka kita itu tidak akan melakukan tindakan yang berlawanan dengan kehendak Bapa kita yang di surga. Diberitahukannya kepada kita hal kuasa doa. Diberitahukannya kepada kita hal kuasa doa. Bagaimana suara manusia dapat mencapai telinga Tuhan. Dan permohonan kita diperkenankan dalam istana surga. Oleh dosa, dunia ini telah terpisah dari surga, serta terasing dari persekutuannya. Akan tetapi, Yesus sudah menghubungkannya kembali dengan lingkungan kemuliaan. Nah, jadi selanjutnya bagaimana di sini sudah sangat jelas dikatakan bahwa sebenarnya kita ini sudah memiliki dosa dari ketika kita lahir, sehingga karena sudah ada dosa, kita itu sudah
terpisah dari surga dan terasing dari persekutuannya. Akan tetapi karena kasih Bapa yang di surga, Dia itu mengirimkan anaknya Yesus Kristus untuk menebus kita semua. Yang mengirimkan anaknya Yesus Kristus untuk menebus semua, sehingga dari kehidupan Yesus Kristus kita itu bisa melihat contoh bagaimana seorang yang memiliki tabiat yang benar, yang 100%, bisa melawan keinginan-keinginan duniawi dan hanya mengikuti apa yang dikehendaki oleh Bapanya. Sehingga ketika kita mau untuk bisa terhindar dari pencobaan duniawi ini, maka kita juga itu harus mengikuti apa yang Yesus Kristus ajarkan, di mana ketika Ia mau melakukan segala apapun, itu selalu berdoa meminta petunjuk dari Bapanya yang di surga, sehingga ketika Dia melakukan hal tersebut, maka Roh Kudus itu akan memberikan atau memberi arahan pilihan apa yang harus diambil. Kasih-Nya telah melingkari manusia serta mencapai langit tertinggi. Cahaya yang turun dari pintu gerbang yang terbuka ke atas kepala juru selamat kita akan turun pula ke atas kita apabila kita berdoa memohon bantuan untuk melawan pencobaan. Suara yang berbicara kepada Yesus itu berkata kepada setiap jiwa yang percaya, "Inilah anakku, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 105 dan 106. Nah, di akhir pembahasan kita kali ini, kita itu bisa mengalami peristiwa yang sama seperti yang Yesus Kristus alami ketika dia dibaptis, yaitu ada cahaya yang turun dari langit, dan (105 dan 106). Nah, jadi 105 dan 106. 105 dan 106. Nah, jadi di akhir pembahasan kita kali ini, kita itu bisa menjadi seperti apa yang dialami oleh Yesus Kristus. Bagaimana ketika Dia dibaptiskan, Dia itu mendengar suara langsung yang turun dari surga, yang mengatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu merupakan suara yang sangat indah, yang merupakan suara daripada surga. Sehingga ketika apabila kita mau untuk mengalami hal tersebut, maka kita juga itu harus berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta bantuan dari Bapa yang di surga untuk bagaimana kita bisa melawan pencobaan yang datang di dalam kehidupan kita. Tapi terkadang ketika kita berdoa dan juga Roh Kudus berbisik di dalam hati dan pikiran kita, terkadang kita memilih untuk melakukan hal-hal yang kita sukai. Dan juga ketika kita melakukan hal tersebut, maka lama-kelamaan ketika kita meminta petunjuk atau meminta arahan daripada Tuhan, maka kita tidak akan lagi mendengar bisikan-bisikan tersebut, karena Roh Kudus itu sudah dicabut dari diri kita masing-masing. Nah, jadi sebelum hal tersebut terjadi, marilah kita itu bisa menjadi lagi lebih peka dengan bisikan-bisikan Roh Kudus, sehingga melalui pelajaran kita kali ini yang berjudul Bersama Anaknya yang Kekasih, kita itu bisa menghidupkan tabiat dan juga teladan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga melalui hal tersebut kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap
setiap harinya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Kiranya melalui pembahasan kita kali ini, iman kita itu bisa lebih bertumbuh lagi. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.